Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang Kerajaan Banten dengan saya Nur Putri Amanda Supriyani dan rekan saya Jihan Sapira yang akan membacakan pembahasan kali ini. Pertama, terdapat pengenalan, kedua nama-nama raja, ketiga peninggalan, dan keempat perkembangan. Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Saat itu, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Namun, Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja dan mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Karena posisinya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan, Banten segera berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1651 sampai 1683 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran setelah Sultan Ageng Tirtayasa turun tahta dan digantikan dengan putranya, Sultan Haji, pada 1671 sampai 1686. Pada tahun 1813, Kerajaan Banten menyerahkan kekuasaannya kepada pasukan Inggris di bawah kepemimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Dengan demikian, keruntuhan Kerajaan Banten dilatar belakangi adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh dan campur tangan Belanda melalui divide ad impera atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa. Lokasi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Tatar Pasundan, Banten. Pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara, lebih tepatnya dekat dengan Cilegon dan Pelabuhan Merak. Nama-nama raja. 1. Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. 2. Syekh Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1585. 3. Maulana Muhammad pada tahun 1585 sampai 1596. Keraton Surosowan. Keraton Surosowan, kediaman para Sultan Banten, dari Sultan Maulana Hasanuddin pada 1552 hingga Sultan Haji yang memerintah pada 1672 sampai 1687. Komplek Masjid Agung. Masjid Agung ini terletak bagian barat alun-alun kota, di atas tanah seluas 0,13 hektar. Didirikan pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang dirancang bangun tradisional. Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk terbuat dari tembaga dengan panjang sekitar 2,5 meter. Meriam ini sebagai hasil perampasan dari tentara Portugis yang berhasil dikalahkan. Untuk mempermudah membawa meriam, dibuatkan gelang di sebelah kiri dan kanannya. Kerkhof. Kerkhof adalah sebuah tempat penguburan orang-orang Eropa yang terletak di bagian luar sisi tembok timur benteng. Di sini dikuburkan orang-orang Belanda, Perancis, Inggris, dan orang Eropa lainnya. Danau Tasikardi. Danau Tasikardi. Situs ini berfungsi untuk penampung air dari Sungai Chin Banten yang kemudian disalurkan ke sawah-sawah dan sebagian untuk kepentingan air minum rakyat serta untuk kebutuhan keluarga sultan di Keraton Surosowan dengan teknik penyaluran air khas buatan Lukas Kardel melalui penyindelan atau filter stasiun Abang, Kuning dan Emas. Air Tasik-Ardi langsung masuk ke lingkungan keraton dengan teknik penyaringan yang sudah kompleks. Perkembangan Islam di Kerajaan Banten. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam di daerah Banten. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada 1526 sampai 1570. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam.
Peran yang dimainkan oleh Sultan Hasanuddin dalam dialog budaya merupakan strategi dakwah yang meniru watak Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Misalnya, menggunakan media wayang kulit yang merupakan kebudayaan yang sudah ada sebelum Islam. Perkembangan sosial budaya di Kerajaan Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah atau Faletehan tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten selama Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik, karena Sultan memerhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Masyarakat Banten terdiri dari beragam etnis, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, dan lain-lain. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina serta pedagang India dan Arab. Perkembangan ekonomi di Kerajaan Banten. Ekonomi Kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Perkembangan politik di Kerajaan Banten. Pada tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan, Banten melepaskan diri dan tumbuh menjadi kerajaan besar. Kemudian, kekuasaan diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pionir Kerajaan Banten karena Banten semakin maju di bawah pimpinannya. Puncak kejayaannya ada saat Sultan Ageng Tirtayasa memimpin. Perkembangan pendidikan di Kerajaan Banten. Posisi Kasunyatan sebagai pusat perguruan Islam akhirnya menjadi primadona bagi penuntut ilmu agama Islam. Apalagi menurut naskah kuno sejarah Banten, lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Banten, pimpinan Syekh Madinah kini ramai didatangi oleh para pelajar dan ulama internasional, baik dari Nusantara seperti Aceh, Minangkabau, Cirebon, Demak, juga dari Timur Tengah, India, dan Turki. Keberadaan Syekh Madinah di Banten menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi Banten sebagai Center of Excellence Islam di Pulau Jawa. Sekian dari video kami yang berjudul Kerajaan Banten. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.